Pernah nggak kamu tiba-tiba bengong di depan laptop atau pas lagi pakai sepatu mau berangkat kerja, terus kepikiran, gini amat ya hidup. Bangun, mandi, macet-macetan, kerja 8-10 jam, pulang, makan, terus tidur karena capek banget. Besoknya, ya diulang lagi. Kalau kamu ngerasa hidup kamu cuma kayak kaset rusak yang isinya cuma kerja dan tidur, selamat, kamu sedang terjebak dalam fenomena yang namanya the hamster wheel atau roda hamster kehidupan. Rasanya kayak kita lari kenceng banget, keringetan, capek luar biasa. Tapi pas nengok kanan kiri, kita nggak pindah kemana-mana, masih di situ-situ aja. Pertanyaannya, kenapa sih di zaman yang katanya teknologinya makin canggih dan semuanya makin instan, kita justru makin ngerasa nggak punya waktu buat hidup yang beneran hidup? Mari kita bedah alasan pertamanya, yang mungkin kedengerannya agak menyakitkan, yaitu karena batas antara dunia kerja dan dunia pribadi kita itu sudah hancur lebur. Dulu, orang kalau sudah keluar dari kantor, ya udah, urusan kerjaan selesai. Tapi sekarang, kantor itu ada di kantong celana kamu. Lewat WhatsApp, email, atau aplikasi chat kantor lainnya, bos atau klien bisa ngetok pintu pikiran kamu kapan aja, bahkan pas kamu lagi mau nyuap nasi di meja makan. Secara psikologis, ini bikin otak kita nggak pernah benar-benar masuk ke mode istirahat atau recovery mode. Kita secara fisik mungkin lagi di rumah, tapi mental kita masih on call. Akhirnya, waktu istirahat kita itu nggak berkualitas, dan kita ngerasa satu-satunya cara buat benar-benar lepas dari kerjaan, ya cuma dengan tidur. Faktor kedua adalah fenomena yang disebut revenge bedtime procrastination. Ini istilah keren buat kebiasaan kita yang suka begadang main HP padahal sudah ngantuk berat. Kenapa kita ngelakuin itu? Karena kita ngerasa nggak punya kendali atas waktu kita dari pagi sampai sore. Karena siang hari kita dijajah sama deadline dan perintah orang lain, kita balas dendam di malam hari dengan cara nyuri waktu buat hiburan diri sendiri. Kita scrolling media sosial sampai jam 1 pagi, bukan karena kontennya seru banget, tapi karena itu satu-satunya momen di mana kita ngerasa bebas. Masalahnya, efek dominonya fatal. Besok paginya, kita bangun dengan kondisi zombie, energi terkuras, dan akhirnya di kantor kita cuma bisa bertahan hidup sampai jam pulang. Siklusnya muter terus kayak gitu. Selain itu, kita juga harus ngomongin soal standar hidup dan konsumerisme. Kita sering ngerasa harus kerja lebih keras, lembur lebih lama, demi bisa beli barang-barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget, cuma buat pamer atau ngerasa sejajar sama orang lain. Kita terjebak dalam pemikiran kalau sibuk itu keren. Padahal, sibuk dan produktif itu dua hal yang beda total. Banyak orang terjebak kerja tidur karena mereka nggak punya tujuan setelah kerja. Kita lupa kalau kerja itu harusnya alat buat kita menikmati hidup, bukan malah kerja yang jadi tujuan hidup itu sendiri. Terus, gimana caranya biar kita nggak cuma jadi robot yang nunggu baterai habis buat dicas lewat tidur? Pertama, kita harus berani bikin batasan atau boundaries. Kamu harus punya jam keramat di mana semua notifikasi kerjaan itu mati. Dunia nggak bakal kiamat kok kalau kamu balas email besok pagi jam 8. Memberi ruang buat otak kamu bernapas tanpa gangguan digital itu penting banget buat ngerasain kalau kamu masih punya kendali atas hidupmu. Kedua, coba cari apa yang disebut dengan third space atau ruang ketiga. Ruang pertama itu rumah, ruang kedua itu kantor. Ruang ketiga adalah tempat atau aktivitas di mana kamu bukan seorang karyawan dan bukan juga orang tua atau anak yang punya urusan domestik. Bisa itu hobi, olahraga, atau sekadar duduk di taman tanpa megang HP. Aktivitas ini berfungsi sebagai jembatan supaya transisi dari kerja ke rumah nggak langsung anjlok ke tempat tidur. Terakhir, ingat satu hal. Perusahaan tempat kamu kerja mungkin bisa gantiin posisi kamu dalam waktu seminggu kalau kamu kenapa-napa. Tapi keluarga dan kesehatan kamu nggak punya cadangannya. Hidup itu terlalu singkat kalau cuma buat nunggu hari Sabtu atau nunggu pensiun. Mulailah masukin hal-hal kecil yang bikin kamu ngerasa hidup di sela-sela hari kerja. Entah itu dengerin podcast favorit pas macet, atau masak makanan enak di hari Selasa malam. Jangan biarkan hidup kamu cuma jadi sekumpulan aktivitas bertahan hidup, karena kamu diciptakan buat lebih dari sekadar bayar cicilan dan tidur.